Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya Muhammad Mabrur di acara obrolan malam Jumat. Kali ini suasana studio semakin dingin gitu, sedingin hatinya kepadamu. Iya. Baik, sahabat sekalian, nanti sahabat-sahabat sekalian bisa berpartisipasi juga, bisa nanti komen gitu di bawah. Mau ngobrol atau mau curhatin apa aja terserah, silahkan komen gratis di obrolan malam Jumat kita kali ini. Sahabat-sahabat sekalian udah lihat siapa yang bersama saya di studio. Ada cowok ganteng dan romantis. Dr. Shaltut. Sehat, Prof? Saya tuh sering manggil beliau tuh Prof gitu. Iya, provokator. Secara gelar mungkin belum, tapi secara keilmuan saya hakul yakin beliau gitu. Prof. Sehat Pak Prof, saya panggil Pak Prof aja deh. Alhamdulillah. Sehat lahir batin ya. Alhamdulillah ya. Cuman rekening yang enggak sehat. Ini belum ditransfer sama Bib Zaman. Aduh. Nah, bagi yang ini ya, mungkin sering melihat beliau di mana di sosial media, di TV bahkan, dan tulisan-tulisan beliau sudah banyak. Beliau adalah salah seorang intelektual yang ada di NU sekarang ya, salah seorang intelektual yang bersinar cemerlang gitu di NU dan juga di Indonesia gitu. Nah, pada kesempatan ini kita akan ngobrolin soal perang cyber gitu. Iya, Prof ya. Siap Prof ya. Siap. Saya yang nggak siap nih. Iya. Nah, kalau beliau sehari-harinya ya di Ansor ya, Wasekjen Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, dan kata beliau nyambi menjadi dosen ya, nyambi ya. Oke. Sip. Oke, sip. Nyambi di Paramadina dan mengajarkan soal cyber ini, cyber space and digital diplomacy. Ya, paham nggak kalian itu apa artinya? Sama, saya juga nggak paham. Oke. Nah, terkait kita ngobrol-ngobrol soal cyber deh, soalnya kan ya kita di dunia digital sekarang, di dunia maya sekarang itu banyak orang cyber. Gini, Prof, tweet word dikit itu udah menganggap sebagai serangan cyber. Kemana? Kemarin saya udah lakukan serangan cyber ke akun ini. Iya. Gimana? Sebenarnya itu kayak seperti apa, Prof, tuh cyberspace dan serangan cyber itu seperti mungkin bisa dikasih sedikit clue, penjelasan lah kepada kita semua dan kepada penonton. Siap. Ya, makasih Mas Mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam ini sahabat-sahabat semua yang berbahagia. Terkait cyber, ini seringkali sebuah kata gitu yang banyak disalahpahami memang. Oh, oke. Ya, kata yang sensitif ya, mungkin seperti gebetannya Mas Mabrur yang salah dipahami oleh beliaunya ternyata. Nah, kayaknya ini ternyata teman saja. Aduh. Nah, ini sering kali seperti itu cyber. Nah, misalnya termasuk orang sedikit-sedikit bilang ini cyber army, cyber war, macam-macam. Tapi melihatnya hanya tweet war gitu. Nah, ini yang ada salah paham. Nah, karena misalnya bicara tentang ruang cyber bukan hanya terkait perang sosial media. Cyber itu lebih luas dibandingkan sosial media. Sosial media itu bagian hanya salah satu bagian. Oke. Nah, salah satu bagian. Misalnya kemudian kalau kita lihat cyber itu apa? Cyberspace, ruang cyber. Ruang cyber itu apa yang ada di ruang cyber yang terdigitalisasi, baik yang tampak maupun tidak tampak. Waduh, jin tuh. Iya, jadi ada dunia maya ini, ada yang maya yang gaib. Nah, dunia maya masih ada yang maya lagi. Iya, maya lagi. Yang kita sebut namanya dark web. Dark web. Nah, dark web sendiri ada lagi yang lebih gelap lagi. Lebih gelap lagi. Namanya deep dark web. Deep dark web. Buah. Ya, gitu. Nah, sama seperti terkait kegoiban. Jadi kegoiban itu sangat kontekstual, sangat bergantung dengan makom
seseorang. Iya, Hampir mirip. Untuk sebenarnya. dipahaminya tergantung dari Dipahami, makom iya. ya. Jadi ya. ruang cyber ini sebenarnya seperti kita bicara tentang keimanan sebenarnya. Iya. Jadi misalnya di ruang cyber ada ngomong istilah cloud. Cloud. Ya, misalnya kalau di istilah keimanan kita nyebutnya Lauhul Mahfuz. Subhanallah. Ini saya ngobrol Ramadan sama Ustadz. Nah, termasuk misalnya deep dark web sama misalnya kegaiban. Sesuatu yang goib bagi Mas Mabrur belum tentu goib buat saya. Oke, berarti tergantung memang ya Tergantung tingkat pemahaman makom, iya. ya. Misalnya siapapun yang dibukakan sirullah, rahasia Allah, itu kan hanya orang-orang terpilih ya kan, para aulia ya kan, para nabi dan seterusnya. Buat mereka seperti apa namanya Sidratul Muntaha dan sebagainya dalam peristiwa Isra Mi'raj Bisa misalnya terakses. itu terakses. Terakses. Iya, seperti dark web. Kalau punya mesinnya yang ngerti ilmunya bisa ngakses. Bisa diakses. Nah, tapi kalau buat rakyat jelata, dark web aja nggak tahu kan, Iya, apalagi iya. masuk deep dark web. Gimana mengcollecting informasinya dan sebagainya kan. Oke, makanya itu ini gini lah ya, sahabat sekalian, kalau santri belajar soal cyber, analoginya tuh nggak jauh-jauh dari situ. Gitu. Iya. memang begitu. Emang lah. seperti ya kan seperti analoginya. Nah, berarti cyber itu adalah dunia apa? itu. Dunia cyber. Dunia Ya. cyber ya. Dunia Iya. cyber itu dunia apa yang ada di dalam digital gitu ya. Iya. Secara- sinyal dan sebagainya. Secara sinyal masuknya. masuk semua. Masuk ya. Oke, nah berarti ini kan menjadi heboh gitu ya. Iya. Menjadi heboh. Kenapa menjadi heboh? Karena misalnya kemarin nih konflik Rusia, bukan konflik lagi, perang Rusia dan Ukraina. Iya. Banyak mengatakan bahwa itu adalah salah satunya itu bukan hanya perang senjata yang digunakan gitu, senjata api, tapi juga perang cyber gitu. Iya. Perang cyber. Nah, gimana itu Prof melihat itunya? Nah, ya saya setuju bahwa sebenarnya perang cyber Rusia Ukraina itu terjadi betul. Bahkan kemudian saya coba collecting data dari Punya data? Punya dong, iya kan. Kita sebagai orang Ansor gitu ya. Gusman ini ketua umum Ansor kan selalu ngomong data ini di dok. Iya. Beliau selalu menekankan itu. Datanya ya, Iya, data. datanya mana? Kalau ngomong nggak pakai data, ya mending jadi politisi ya. Iya. Iya kan masalah kardusnya berapa? Ups. Nah, ini kan ya pintar ngolah-ngolah kalau misalnya nggak ada data. Iya, kan. iya. Nah, kalau nggak ada data kan biasanya akhirnya ngolah kata ya kan. Ah. Nah, misalnya kita bicara data, ada datanya yang kemudian termasuk misalnya kalau kita mengkaji ya, misalnya mempelajari konteks cyber space and digital diplomasi, misalnya dari beberapa literatur, misalnya saya langganan jurnal Foreign Affairs misalnya, di beberapa artikel di Foreign Affairs selama periode November sampai Maret 2022, mulai dari November 2021 sampai Maret 2022 itu beberapa artikel terkait cyber war muncul. Oh, ada berarti. Ada catatan. Bahkan misalnya kemudian yang menarik ada catatan bahwa sebenarnya Rusia sudah melakukan serangan cyber sebelum memasuki Ukraina dengan blitzkrieg atau serangan tank. Serangan tanknya. Iya. Oh, Nah, tapi itu bisa terlacak. Tapi itu bisa dibuktikan. Bisa terlihat. Nah, dan ini saya coba melihat mendudukan perspektif perang cyber ini bukan sekedar tweet war ya. Iya. Nah, kita ngelihat misalnya serangan cyber perang cyber ya berarti harus ada serangan cyber. Oke. Ada serangan cyber. Apakah tweet war termasuk salah satu klasifikasi serangan cyber dari beberapa perspektif? Salah satunya misalnya WSP, misalnya itu nggak memasukkan itu sebagai serangan cyber. Serangan cyber itu misalnya kayak malware, spoofing, terus cyber sabotage, macam-macam. Nah ini kita coba ngelihat apakah ada. Oh ternyata ada. Tujuannya itu apa, Bro? Maksudnya
serangan cyber nih, tujuannya apa gitu? Ada banyak tujuan. Jadi Itu misalnya kan nggak membunuh kan? bisa membunuh. Bisa membunuh. Bisa membunuh. Misalnya dari kajian hubungan internasional ya, secara konvensional hari-hari ini pada saat kita membahas perang Rusia Ukraina itu banyak fokus dengan pendekatan sangat klasik, pendekatan dinamika ancaman nuklir. Ya. Nuklir. Nah, tapi kalau misalnya kita mencoba melihatnya secara dingin dengan perspektif peta ATHG atau peta ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau peta resiko atau risk map, sebenarnya kita coba pikirkan ya. Jadi ada dua sumbu X dan sumbu Y misalnya. Sumbu X-nya ini kita namakan sebagai likelihood, kemungkinan terjadinya ancaman atau serangan nuklir. Dari tahun 45 bom Hiroshima dan Nagasaki sampai 2022 ada catatan nggak berulang? Nggak ada kan? Nggak ada. Artinya sebenarnya likelihood-nya rendah. Oke? Likelihood-nya rendah, tapi impact-nya tinggi. Bagaimana dengan serangan cyber? Serangan cyber likelihood-nya tinggi kan? Dia terjadi berulang dan seterusnya. Kemudian dari berita macam-macam kita menemukan. Terus bilang, dampaknya apakah setinggi nuklir? Bisa ya, bisa tidak. Tergantung tipe serangan. Misalnya kalau saya menyampaikan ke teman-teman mahasiswa di kelas Cyberspace and Digital Diplomacy, misalnya bicara tentang cyber war atau lebih spesifik tipe serangannya cyber warfare, itu dia menyasar kita sebut namanya critical infrastructure. Oh, jadi menyasar infrastruktur kritis gitu. Infrastruktur kritis yang itu terkoneksi dengan cyber. Nah, misalnya ini ada dua mazhab besar. Kalau misalnya ada mazhab ketiga sebenarnya mazhab Cina tapi tidak terlalu spesifik. Kalau mazhab pertama mazhab Eropa atau mazhab Uni Eropa ini berdasarkan aturan dari European Union Directive. Jadi ada aturan direktif Uni Eropa, critical cyber infrastructure itu meliputi dua sektor. Yang pertama sektor energi, yang kedua sektor transportasi atau perhubungan. Itu dalam rangka untuk melumpuhkan itu ya? Iya, melumpuhkan itu. Misalnya kemudian terkait energi. Ya, misalnya kita sebut energi. Energi itu dibagi lagi minyak, gas, dan listrik. Misalnya listrik, kalau kemudian skadanya diserang gitu, dibikin shutdown, terus tidak berfungsi. Nah, misalnya listrik kayak kemarin kita mengalami blackout tanggal 4 Agustus 2018 ya. Iya. 18 apa 2019? 2019 itu 2 hari saja itu kan lumpuh, benar. Lumpuh. Jadi yang misalnya ternyata bagaimana bayangkan kalau ternyata itu blackout di Jakarta berlangsung selama seminggu. Kalau prediksi saya Pak Jokowi pasti jatuh. Kenapa? Karena chaosnya akan luar biasa. Misalnya kemudian semua yang nggak usah susah-susah lah. Air misalnya. Air di Jakarta ini sangat bergantung dengan jet pump. Nggak ada pakai sumur timba kan? Iya benar. Nah begitu listrik nggak ada, gimana nimbanya? Masa disedot? Jadi kan nggak mungkin kan? Nah terus kemudian pom bensin. Pom bensin itu untuk nyedot bensin dari tangki bawah. Dari tangki itu kan harus pakai listrik. Benar. Kalau begitu nggak ada, gimana cara menyedotnya? Gimana nyedotnya? Ini bukan kopi kenangan. Iya, bukan kopi kenangan, iya kan. Apalagi penuh dengan kenangan mantan. Aduh. Ya kan? Nah, ini kan susah. Bagaimana kemudian apabila listrik blackout itu menghabiskan semua energi cadangan seperti genset. Nah, kemudian yang tersasar misalnya rumah sakit. Kalau rumah sakit kemudian nggak ada listrik selama seminggu, mereka yang punya harus pakai tabung oksigen, pacu jantung macam-macam. Ternyata listriknya mati. Ya kita siap-siap tahlilan. Jadi tahlilan. Ada kerjaan dong. Jadi memang itu sasarannya adalah
sektor-sektor kritis itu tadi gitu ya. Iya. Pasti, dan itu bisa dilakukan dengan serangan cyber. Bisa. Bisa dilakukan serangan. Ini ada data nggak, Prof? Ini bisa ditampilkan nggak? Bisa ya, coba ya kita lihat. Soalnya saya rada-rada nggak percaya kalau belum lihat cara ini, apa ini juga menguji keimanan gitu. Apa bisa melihat atau enggak gitu kan? Iya. Coba kita lihat, tampilin. Siap. Oke. Nah, ini saya coba crawling data dari tanggal 15 yang di sebelah kiri ya, bisa terlihat ya. Tanggal 15 ini sampai tanggal 23 Maret sampai hari ini. Oke. Nah, ini bisa kita lihat beberapa serangan cyber, terus kemudian saya coding berdasarkan negara-negara, mulai dari Ukraina, Rusia, Cina, Amerika Serikat, Prancis, Inggris, dan yang lainnya saya malas ngoding satu-satu, saya tulis other lah. Other ya. Kita Indonesia masuk other berarti. Other ya, yang lain lah. Yang lain. Nah, kalau kita lihat dari tahun 2021 sampai 2022, misalnya kita lihat di sini, ini serangan cyber ada di beberapa negara-negara tersebut ya. Nah, tapi kemudian kita lihat eskalasinya puncaknya itu di periode ini. Maret. Di Maret ya, mulai dari 2022. mulai dari Januari kan kita lihat ya. Khususnya ke Ukraina ya, kalau kita lihat di Ukraina ini mulai naik di Januari, terus kemudian sampai peaknya di pertengahan Maret lah. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, misalnya kita bisa lihat secara spesifik serangan cyber ke Ukraina nyata nggak? Nyata ya. Nah, ini misalnya kita bisa lihat, Ini serangannya ini kan serangan ke Ukraina. Serangan apa aja yang ke Ukraina nih, Prof? Serangannya bisa kita breakdown secara spesifik seperti ini, bisa kita lihat serangannya ke semua infrastruktur darat. Semua infrastruktur darat mulai dari CCTV, termasuk di dalamnya juga misalnya traffic traffic light macam-macam terkoneksi dengan jejaring kota, termasuk di dalamnya saya masukkan juga perbankan. Nah, terus kemudian yang kedua sektor udara, misalnya kemudian dari airportnya, air traffic control maupun penerbangan pesawat yang pakai sistem fly by wire dan sebagainya. Nah, misalnya kemudian ini bayangin Mas Mabrur naik pesawat, terus ternyata hijacknya ini bukan seperti zaman waktu Pak Prabowo membebaskan Sandra misalnya. Iya. Tapi hijacknya serangan cyber. Jadi yang diserang itu diserang air traffic control. Okay. Sama pesawatnya. Jadi titik koordinat landingnya digeser kabur. Digeser 1 kilo, Mas, misalnya. Oh, digeser 1 kilo. Iya, kira-kira bagaimana, Mas? Mendarat di atap rumah berarti. Iya, kalau di atap rumah, bisa di laut macam-macam. Dan itu bisa, Prof. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Jadi kalau misalnya ya, kita naik pesawat pun, misalnya kita nih naik pesawat, lalu kemudian ada orang iseng nyerang nyerang cyber gitu ya, secara cyber nyerang traffic control di bandara itu bisa gitu. Sangat mungkin. Tapi kan sebenarnya bandara-bandara itu punya banyak jaring pengaman dan ada security operating company yang memang nanganin penanganan keamanannya, termasuk kan biasanya cyber authority atau misalnya Badan Keamanan Cyber tiap negara juga sudah memproteksi itu. Ya, secara sewajarnya begitu. Nggak kebayangkan misalnya pesawat gitu Garuda terbang, coba digeser koordinatnya mendaratnya di Terminal Kampung Melayu gitu loh. Nah, iya kan. Gitu. Jadi memang sangat mengerikan sebenarnya ya. Sangat mengerikan. Termasuk misalnya serangan cyber di infrastruktur ketenaga listrikan. Okay. Selain tadi shutdown ya, misalnya dibuat mati, blackout gitu, ya, dibuat mati. Bisa juga misalnya kayak nuklir di salah satu NPP nuclear power plant-nya Rusia itu kan, Ukraina kan di take over oleh Rusia. Oh, itu lewat serangan cyber itu? Lewat serangan cyber dulu, serangan cyber masuk, karena kan nggak mungkin nuclear power plant ditembakin kan nggak mungkin. Kalau ditembakin meledak gimana? Iya benar. Ya, kan jadi di take over cybernya, sistemnya diambil, sistem keamanannya diambil. Jadi kemudian pas tentara Rusia bisa masuk ke nuclear power plant tanpa
apa misalkan biasanya pakai barcode atau pakai apa sistem keamanan untuk bisa masuk kan, karena kan mereka secure kan. Ya. Nah itu bisa take over, mereka masuk dengan mudah. Jadi kontrolnya ada di Rusia. Di Rusia bisa juga itu take over itu tanda kutip Rusia tanda kutip ya sekali lagi itu baik. Kalau misalnya mereka lebih jahat lagi, mereka tinggal bikin overheat. Overheat gimana maksudnya, Prof? Jadi si nuclear power plant-nya kan ada tanurnya macam-macam ya kan, untuk pengolahan isotop karbonnya dibuat lebih panas suhunya. Ini kan dia terkoneksi dengan komputer macam-macam dengan jejaring, terus dibuat sistemnya mesinnya di overheat, jadi panasnya suhunya misalnya awalnya cuman 1000 derajat Celcius dibuat 1500 akhirnya kemudian meledak. Ini kan lebih efektif dibandingkan mencet tombol bom nuklir. Karena nuklirnya sudah ada di Ukraina. Gitu ya. Berarti sebenarnya kalau mau ngancurin gampang banget gitu ya. Ya. Dan itu dilakukan secara digital gitu. Misalnya diambil di take over secara ada fisiknya juga. Jadi misalnya kemudian dari pengolahan data ini misalnya ternyata ada pola serangan cybernya Rusia khususnya ke Ukraina itu lebih dulu atau menjadi semacam avant-garde atau menjadi pembuka serangan fisik mereka. Oke. Kalau begitu gini pertanyaannya. Kita kan agak nih mungkin teman-teman yang belum terlalu punya informasi banyak soal ini aja. Kalau vis-a-vis nih Rusia dan Ukraina, kuatan mana serangan cybernya? Ya lebih kuat Rusia menyerang Ukraina. Jadi sebenarnya tapi kan harus diingat bahwa Rusia Ukraina hari ini ini kan bukan hanya Ukraina sendiri ya, harus dilihat bahwa Ukraina juga dibantu beberapa negara kan. Ada beberapa negara terus misalnya yang punya kemampuan cyber juga. Begitu juga Rusia juga punya kemampuan. Misalnya kita bisa lihat di sini. Oke, kita tampilkan. Ini kan bisa lihat pola serangannya ya. Oke. Nah, ini bisa lihat pola serangannya, pemberitaannya, terus kemudian kita bisa lihat bagaimana engagementnya. Nah, misalnya tadi serangan cyber ya, misalnya serangan cyber Rusia, Ukraina dan kemudian negara-negara lain. Nah, ini bisa kita lihat nih, bisa kita geser. Ini ada Perancis macam-macam. Ternyata Perancis juga sangat riskan kena serangan cyber. Walaupun kemudian ya Perancis kemarin Presiden Macron nyoba ngancam-ngancam Rusia misalnya. Tapi kita lihat ini trennya. Berarti negara-negara lain pun ikut ya, Prof ya, terlibat gitu secara gaib, secara gaib. Nah, ini misalnya Rusia juga naik. Nah, kita lihat ya. Nih bergerak kan. Oke, itu artinya apa, Prof tuh? Kenapa gerak? Nah, ini kan jadi serangan cyber ini kan peta resiko ya. Jadi likelihood kemungkinan terjadinya serangan terhadap negara-negara tersebut sama impact-nya. Ya sebenarnya ini impact-nya masih belum terlalu besar. Nah, nanti kita lihat apakah bisa melewati ini skala 0 sampai 100, ngelewatin nggak? Mungkin nggak? Nanti kita lihat. Maksudnya impact-nya tinggi gitu ya? Iya, impact-nya tinggi. Nah, ini kan ada yang bergeser, ada yang turun. Iya, berarti kalau turun berarti berhasil gitu kan? Ini dari pemberitaan terus kemudian bisa kita. Nah, ini kita lihat Inggris berhasil tuh menurunkan kemungkinan terjadinya serangan cyber. Dia artinya kurang ini ya, tidak terlalu berisiko gitu ya kena. Iya, berhasil lah. Berhasil tapi memitigasinya. Masuk lagi. Nah, sangat bergantung ya. Jadi tiap detik, tiap menit, tiap jam maupun tiap hari pola serangan cyber tuh ke masing-masing negara berbeda-beda. Nah, terus kemudian kita lihat. Jadi memang ini kalau melihat data ini itu kayak ini Ukraina sama Perancis itu paling rentan ya. Ukraina dia udah masuk quadrant of void ini. Nah, impact-nya udah besar ini. Ini di 12 Maret. Oke. Itu pada saat
si apa namanya NPP-nya Rusia. NPP-nya Ukraina, Ya, nuclear power plant-nya Ukraina di take over. Nah, kita juga bisa lihat misalnya critical infrastructure map-nya. Misalnya kita bisa lihat nih Ukraine. Ya, misalnya kita pilih Ukraine. Nah, misalnya kita lihat tanah ya land yang semua infrastruktur cyber yang di tanah, terus kemudian yang terkait maritim, terus yang unspecific, gas, electricity, air, udara, ataupun migas. Nah ini bisa kita lihat ini. Itu satu. Land maritim, gas. Nah misalnya kita zoom langsung ke apa 1 bulan sebelum 1 bulan sebelum Serangan. Misalnya kita cek 1 bulan sebelum serangan, kira-kira si Rusia sudah bikin pendahuluan belum ya gitu. Maret, Februari. Alah. Oh, ini canggih banget nih. Pakai kuadran. Jadi ini memang punya basis data tersendiri ya, Prof? Iya. Gitu, misalnya sampai sini. Nah, ini Unspecific. Jadi dia belum terlalu spesifik gitu ya. Kan bisa ketahuan. Ya, terus kemudian yang ya, ini apa maritim mulai naik macam-macam. Nah, termasuk kita bisa lihat yang ini mulai membesar. Oke. Nah, ini ini yang electricity naik di situ. Nah, ini maritim pada saat yang di kota pelabuhan yang di selatan itu mulai di take over, ternyata serangannya juga targetnya di maritim. Iya. Berarti memang ada pola. Ada polanya ya, ada pola. Jadi dan itu karena ini kan serangan cyber gitu ya. Iya. Berarti memang yang ditarget itu menjadi misalnya dari yang tidak spesifik gitu ya, sampai spesifik misalnya sangat spesifik. Jadi misalnya ke gasnya, ke PLN-nya gitu, betul, listriknya, ke ininya gitu. Betul. Misalnya ini kita lihat cek nih grafik ininya bisa terlihat. Nah, ini kan di land ya. Nah, ini kan bisa kita spesifikkan mulai dari Oke. Nah, ini misalnya kita lihat apakah sebenarnya Rusia sudah menyiapkan serangan di tanggal 24 ya. 24 Januari, 1 bulan sebelum serangan. Iya. Dugaannya iya. Oke. Nah, tapi kemudian ini bisa dilihat di sini nih. Ini pertama dia mencoba melumpuhkan udara ya. Nah, terus kemudian yang land ini mulai naik. Jadi kemudian menjadi semacam persiapan tank itu masuk. Jadi ada prakondisi. Prakondisi. Nah, ini bisa kita lihat type of attack-nya. Nah, di sini bisa kita lihat ada cyber warfare. Nah, misalnya kita lihat cyber warfare ini di periode itu terjadi sebenarnya untuk ngelumpuhin infrastruktur udara misalnya kayak gitu. Cyber malware itu apa? Cyber warfare itu dia tipe serangan yang secara spesifik menyasar critical infrastructure. Oh gitu ya. Jadi kayak bandara gitu. Ya spesifik ya. Spesifik ya. Itu. Okay. Nah ini bisa kita lihat, termasuk kemudian kalau tarik sebelumnya mundur dia si cyber
warfare-nya nggak ada. Ya ada kecil dia tapi di Ukraine. Nah ini jadi kita bisa tahu polanya ya. Oke. Termasuk misalnya pada saat perang, ini si Rusia menyerang Ukraine, ini polanya gimana sih? Nah kita bisa lihat ya bersama-sama tanggal 24 Februari. Nah ini kalau kita lihat sampai sekarang misalnya polanya, ini serangan pertama ke land. Ya, jadi infrastruktur yang terkait di tanah lah, misalnya mulai dari CCTV, traffic control, macam-macam, termasuk juga semua infrastruktur yang ada di tanah, misalnya mulai dari bank, ATM dan sebagainya. Itu itu dulu tuh dilumpuhkan. Nah, terus kemudian yang kedua, mereka masuk di ruang udara. Oke. Jadi ruang udara agar memblokir tidak ada bala bantuan, misalnya pesawat Datang. asing macam-macam Iya, itu, atau misalnya dari negara lain mau masuk ngirim tentara macam-macam, yang paling gampang kan pakai pesawat kan. Iya. Nah itu makanya kemudian dilumpuhkan. Nah terus kemudian kita lihat di periode-periode ini, Ukraine. Ini kayak gini. Nah ini pada saat akhir Februari ini merupakan periode serangan Rusia ke NPP, nuclear power plant-nya. Ya, kemudian di sini bisa terlihat nyambung di serangan cyber ke tenaga listrikannya juga tinggi. Oke. Dari keseluruhan data-data ini, Prof, apa insight yang didapat gitu sebenarnya dari keterkaitannya dengan serangan-serangan cyber ini gitu? Setiap negara ya punya concern seharusnya terkait cyber, harusnya ya. Harusnya ya. Harusnya, tapi termasuk kita. Harusnya. Harusnya ya. Ya, punya concern termasuk seberapa aman sih ruang cyber kita misalnya. Oke. Ruang cyber kita itu seberapa aman? Ini ngelihat selain cyber threat atau ancaman cyber atau serangan cyber ya berupa type of attack ini, yang macam-macam ini jenisnya, misalnya mulai dari social engineering, malware, cyber warfare, website defacement, DDoS, phishing, hijacking, espionage, spoofing, sabotage, SQL injection misalnya, harusnya kita aware setiap masing-masing negara. Nah, terus kemudian seberapa kuat negara menghadapi serangan cyber ini ya. Ini dihitung dari yang kita sebut namanya cyber sovereignty atau kedaulatan cybernya. Nah, kedaulatan cybernya ngelihat dari cyber core-nya. Terus yang kedua ngelihat dari cyber application-nya. Apakah aplikasi di ruang cybernya semuanya aman atau tidak? Bisa dikontrol atau tidak? Bisa menjamin keamanan negara atau tidak? Terus yang ketiga baru infrastruktur, cyber infrastructure. Nah, cyber infrastructure itu tidak harus dikelola oleh negara, bisa juga oleh pihak swasta atau siapapun, termasuk pihak asing, tapi kemudian ini juga aman. Oke. Ini soal bagaimana Ukraina dan Rusia gitu ya, Prof. Yeah. Nah, kalau kita bicara dalam negeri nih ya kan, kita harus punya cyber sovereignty. Oke. Yeah. Nah, kalau secara umum ini kan ya ada negara membuat regulasi ya kan, lalu kemudian ada swasta, ada macam-macam gitu. Kalau secara umum, Prof melihat seperti apa? Kalau misalnya Indonesia, ya kemarin saya ngasih PR ke teman-teman di kelas Cyberspace and Digital Diplomasi semester lalu untuk membandingkan kekuatan cyber Indonesia dengan negara lain. Okay. Nah, sebenarnya Indonesia bisa dibilang nggak jelek-jelek amat sebenarnya. Nggak jelek-jelek amat. Nggak jelek-jelek amat. Nah, tapi kan banyak yang itu, Prof. Data-data bocor, data Tokopedia bocor, data BPJS bocor gitu. Gimana dong? Iya. Ya, itu resiko. Oke. Resiko ya, itu salah satu jangankan Indonesia ya, misalnya negara yang kuat seperti Amerika juga
terjadi hal yang sama terjadi ya. hal yang sama. Jadi cyber attack itu sesuatu yang pasti. Nah, yang tidak pasti itu kapan datangnya dan seberapa besar impact-nya. Oke, Misalnya impact itu mulai dari integritas data. Misalnya data data personal nih, data BPJS, data NIK kependudukan. Sebelum misalnya situs kalau NIK macam-macam data kependudukan kan ada di Kemendagri misalnya. Sebelum situs di Dukcapil Kemendagri itu kena bobol misalnya, kan warga sendiri seringkali nggak aware kan. Tidak ada digital sanity gitu ya. Kebersihan digital misalnya. Seringkali kita posting KTP kan macam-macam. Nomor NIK, nomor telepon, email, macam-macam kan itu seringkali kan kita nggak aware. Nah, buat bagi banyak orang yang ngerti betapa berharganya informasi-informasi tersebut itu bisa dieksploitasi kan. Nah itu. Terus kemudian kalau kita nyoba melihat perspektif critical infrastructure cyber kita misalnya, paling spesifik misalnya kita paling gampang pakai perspektif Uni Eropa lah ya. Misalnya kita coba assessment kekuatan cyber infrastruktur kritis, energi dan transportasi misalnya. Nanti kita coba lihat bareng. Boleh. Ini kan penting nih. Jadi misalnya kayak energi ya kan. Kalau ada apa-apa ya kan itu menjadi seperti tadi di perang Ukraina Rusia gitu. Jadi disasar adalah bagaimana melumpuhkan sektor energi gitu kan. Mau gas, mau PLN gitu. Nah, kalau kayak kita misalnya kayak energi ya, kita misalnya dipegang oleh BUMN, misalnya Pertamina gitu ya. Misalnya Pertamina. Itu seberapa secure gitu? Ya, coba kita lihat bareng-bareng. Oh, ada. Yang harus kita crawling ya. Harus kita crawling. Kita coba cek. Kita rame-rame ya. Iya, misalnya ini memungkinkan nggak ya? Iya. Misalnya yang bagus kalau ini sabar. Oke. Misalnya sektor energi kita gitu. Kita kan nggak tahu nih. Karena kan kapanpun dan dimanapun itu kan bisa terjadi ya, Prof ya. Iya, serangan betul. cyber itu. Iya. Bukan hanya ke entitas kelembagaan negara, bahkan ke personal pun bisa kan? Iya, bisa. Bisa gitu. Jadi kayak misalnya sahabat-sahabat sekalian kalau ini ya buat membangun awareness dan kesadaran digital kita bahwa kayak KTP, email, kemudian apalagi ya nomor telepon, terutama KTP situ NIK itu jangan sama sekali diupload di sosial media gitu. Betul, itu bahaya. Itu bahaya banget. Bahaya. Karena itu bisa dijadikan termasuk misalnya kartu kredit. Iya. Itu kan ada nomornya macam-macam seringkali benar. kemudian nggak aware. ATM gitu ya. ATM. Misalnya kartu kredit ini posting macam-macam tuh. Terus diupload di sosial media. Terus kemudian si orang yang sama juga nggak nge-lock tanggal lahir macam-macam. Kalau misalnya orang iseng bisa tahu kan buka enkripsinya dari tanggal lahir macam-macam atau apa misalnya kemudian nyambung ke yang lain-lain. Iya benar. Karena ini demi keamanan data kita sebenarnya dan itu berkorelasi dengan misalnya keamanan data personal kita di bank. Jadi misalnya naruh duit itu orang akan gampang mengambil gitu ya. Kalau data-data personal kita itu bisa diakses oleh orang. Jadi sahabat-sahabat sekalian jangan sama sekali untuk mengupload data-data personal kita di media sosial gitu. Upload yang lucu-lucu aja gitu. Upload yang galau-galau aja gitu. Jangan yang personal-personal gitu. Iya. Resikonya bisa diminimalisir lah gitu kan. Betul. Jadi gitu. Nah, karena kata Prof tadi kan ruang cyber kita ini lumayan oke gitu ya. Lumayan oke. Dibandingkan ada tesis mahasiswi saya baru lulus semester lalu itu melakukan assessment serangan cyber Indonesia dibandingkan negara-negara OKI. Negara OKI. Iya, organisasi konferensi Islam. Misalnya Indonesia ini relatif baik, walaupun tidak sekuat Saudi Arabia, Iran, gitu. Tapi kita jauh lebih aman misalnya dibandingkan Malaysia. Oh gitu ya? Kita lebih bagus dibandingkan Malaysia. Kita lebih oke misalnya dibandingin Bangladesh. Misalnya
tipe serangan-serangan itu kita bisa tahu macam-macam ya. Misalnya kayak untuk ngehack Bangladesh, Heeh. critical infrastructure-nya Bangladesh misalnya itu sangat bergantung dengan serangan cyber berupa social engineering. Terus kemudian ada beberapa phishing misalnya. Terus kemudian kita lihat dari beritanya, ternyata leak-nya itu dari website porno. Oh. Artinya misalnya si yang jaga keamanan cybernya Bangladesh itu Mengakses itu. cukup dengan serangan porno selesai. Aduh. Indonesia alhamdulillah tidak. Kita lumayan Bersih sehat, lah ya, lumayan bersih dengan misalnya. hal-hal begitu gitu. Jadi aware lah misalnya yang mereka memiliki menjaga control room macam-macam itu. Oh, Oke. Meskipun dipancing dengan gambar-gambar porno itu, tapi Kita itu agak lemah begitu malware. malware. Ya, malware kan itu serangannya udah otomatis macam-macam. Oke. Harus punya kemampuan mesin yang bagus macam-macam. Oke. Tapi misal kalau terkait orang, alhamdulillah ini orang-orang yang taat. Oh, ya kan? alhamdulillah. Karena ngerti rahasia-rahasia yang goib ya kan. Iya, karena orang-orang yang ngerti rahasia yang goib ya kan. Ini kategorinya menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Oh, iya. Kalau sengaja.